Agar koi-koi kita sehat dan jarang sakit, kolam kita harus stabil. Pembicaraan tentang stabilitas kolam yang bagian pertama sudah kita lakukan, yaitu tentang pH buffering. Sekarang kita akan membahas stabilitas kolam bagian yang kedua, yaitu tentang oksigen terlarut. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe dulu, biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi tentang koi. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, agar koi kita sehat dan jarang menjadi sakit, faktor yang sangat menentukan adalah stabilitas air kolam kita. Air kolam kita diukur dengan banyak parameter. Parameternya harus dalam keadaan kondusif. Saya ulang lagi, kondusif artinya memenuhi syarat plus safety margin. Berarti akan aman, dan safety margin itulah yang akan menjamin stabilitas. Untuk mengawali pembahasan tentang stabilitas oksigen terlarut, kita harus mulai dengan yang namanya saturasi oksigen. Saturasi oksigen maksudnya apa? Saturasi oksigen adalah titik jenuh. Karena oksigen yang terlarut di dalam air mempunyai titik jenuh. Untuk menjelaskan hal itu, saya akan menggunakan sebuah grafik yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Lihat di dalam grafik ini. Grafik ini ada dua sumbu. Sumbu X-nya menunjukkan temperatur dalam derajat Celcius, digambarkan 5-35 di sini. Sementara suhu Y adalah menunjukkan saturasi oksigen dalam ppm, part per million atau miligram per liter, sama saja. Terlihat di sini, pada saat suhu air 30 derajat Celcius, tingkat oksigen yang bisa terlarut maksimal hanya sekitar 7,7 di sini ya, sekitar 7,7 mg per liter. Artinya pada saat oksigen sudah mencapai level ini, sudah saturated atau sudah jenuh. Seberapa banyak pun usaha yang kita lakukan untuk menginjeksikan oksigen lagi, tidak akan ada gunanya. Misalnya Anda memasang 10 aerator, kapasitasnya semuanya adalah 100 LPM, dijajar-jajar semuanya, dipompakan ke dalam kolam sampai kolamnya mendidih, tidak akan bisa menaikkan oksigen terlarut karena memang sudah saturated, sudah jenuh. Kalau temperaturnya turun, misalnya ke 25 derajat Celcius, maka oksigen terlarutnya bisa naik lagi karena titik jenuhnya naik. Pada temperatur ini, oksigen terlarutnya masih bisa mencapai sekitar 8,5 mg per liter. Nah, inilah yang namanya titik saturasi, dan titik saturasi oksigen di dalam air sangat tergantung dengan temperatur. Itulah sebabnya memang beberapa penghobi koi untuk mencapai tingkat oksigen terlarut yang lebih tinggi di kolamnya, mereka memasang chiller untuk menurunkan temperatur. Kalau Anda yang berada di dataran tinggi dengan temperatur air sampai bisa 25 derajat atau lebih rendah dari 25 derajat, kolam Anda bisa mencapai oksigen terlarut lebih tinggi lagi. Kita yang berada di dataran rendah, rata-rata temperatur air kita adalah 30 derajat seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan beberapa dataran rendah yang lain. Memang rata-rata temperatur air adalah 30 derajat. Dengan demikian, oksigen yang bisa terlarut di dalam air maksimum memang 7,7. Itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Setelah kita tahu titik saturasi oksigen terlarut di dalam air di tempat kita masing-masing, kemudian apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan menjaga stabilitas oksigen terlarut di dalam kolam. Oksigen terlarut di dalam kolam kita masing-masing diusahakan mendekati titik saturasi. Misalnya kita yang berada di dataran rendah, Jakarta dan sekitarnya, usahakan oksigen terlarut di kolam kita sekitar 7,7 kalau bisa, meskipun itu tidak mudah. 7,5 sudah sangat baik. Paling tidak kita bisa mencapai 7 mg per liter.
Kalau kita berada di dataran tinggi, temperatur air kita 20 derajat misalnya, kita tidak bisa mengikuti teman-teman yang berada di dataran rendah. Oksigen level Keiko kan 7 mg per liter. Berarti di tempat saya 7 mg per liter sudah cukup dong. Oh, tidak seperti itu. Cukup memang untuk keperluan koinya, sebab koi bisa hidup pada minimum level di sinilah ya, 6,5. Bahkan lebih rendah lagi masih bisa. Tetapi kalau kita berbicara tentang stabilitas oksigen, kita harus mendekati titik saturasi. Jadi, masing-masing tempat berbeda-beda tergantung kepada temperatur air kita masing-masing. Mengapa untuk menjaga stabilitas oksigen terlarut kita harus mendekati titik saturasi? Sebab utilisasi kolam kita atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam kolam semuanya mengonsumsi oksigen. Misalnya saja pada saat kita memberikan pakan kepada koi kita, mereka pada saat itu keperluan oksigennya mendadak meningkat. Beberapa saat kemudian setelah makan, kotorannya memproduksi amonia, kemudian aktivitas nitrifikasi naik, dan itu pun juga sangat memerlukan banyak oksigen, berarti oksigen banyak diambil dari air. Kalau oksigen level kita tidak mendekati titik saturasi, biasanya kemudian pada saat-saat seperti itu, oksigennya akan berkurang dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara kalau oksigen level kita mendekati titik saturasi, berarti sebenarnya kapasitas aerasi yang kita berikan kepada kolam, yaitu pompa udara, air terjun, dan semua fasilitas untuk menginjeksikan oksigen ke dalam kolam, kapasitasnya melebihi titik saturasi sebenarnya. Sehingga pada saat tertentu oksigennya turun karena aktivitas yang terjadi di dalam kolam, maka oksigen akan kembali naik lagi karena kapasitas aerasi yang kita berikan kepada kolam melebihi titik saturasi. Sementara pada saat oksigen terlarut kita itu jauh dari titik saturasi, berarti kapasitas aerasi yang kita berikan kepada kolam itu masih jauh dari titik saturasi. Maka pada saat terjadi penurunan oksigen karena beberapa hal tadi, oksigennya tidak akan segera kembali naik ke level semula. Logikanya seperti itu. Apalagi kalau kita sudah memperhitungkan siklus diurnal, yaitu siklus 24 jam. Untuk kolam-kolam yang vegetasi airnya sangat padat, pasti antara siang dan malam oksigen levelnya akan sangat berbeda. Pada malam hari ketika oksigen levelnya turun, kalau kapasitas aerasi yang kita berikan kepada kolam itu tidak berlebihan, maka penurunan oksigen terlarut di dalam kolam pada malam hari tidak akan segera diangkat naik kembali oleh kapasitas aerasi yang kita berikan. Kalau kita kembali lagi kepada video tentang pH buffering, untuk membuffer pH kita memerlukan KH. Oksigen terlarut juga perlu buffer atau penyangga. Penyangganya apa? Usahakan oksigen terlarutnya mendekati titik saturasi. Agar oksigen terlarut kita mendekati titik saturasi, tentu kemudian pertanyaan Anda, aerator yang harus kita gunakan seberapa besar? Sebagai pegangan umum, untuk kolam yang kapasitasnya sekitar 20 ton, Anda memerlukan paling tidak aerator 100 liter per menit kapasitasnya. Itu pun masih perlu dikombinasikan dengan air terjun. Tentu saja hal ini juga sangat tergantung batu aerasi yang Anda pergunakan seperti apa, di mana penempatan diffuser di dalam kolam juga harus berkompromi dengan beberapa keperluan yang lain. Nah, untuk keperluan-keperluan lain tentang aerasi ini, silakan dilihat lagi video tentang aerasi kolam koi yang ada di sebelah kanan atas. Patokannya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kolamnya lebih kecil, umumnya memerlukan aerator dengan kapasitas yang lebih besar. Artinya memang tidak linear penurunannya. Misalnya kolam Anda 10 ton, bukan berarti 50 LPM cukup. 60 atau 70 LPM biasanya diperlukan untuk kolam 10 ton. Kalau kolam Anda 5 ton, masih memerlukan sekitar 40 LPM ya. Tapi kalau kolam Anda lebih besar dari 20 ton, misalnya 40 ton, Anda bisa menggunakan 150 LPM atau 200 LPM. Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang jelas. Semuanya tergantung kepada pengaturan dan distribusi aerasi yang kita lakukan. Dan sekali lagi, cara yang paling mudah ya kita ukur saja outputnya. Setelah kolam selesai di setup, kemudian oksigen terlarutnya kita ukur saja. Kalau sudah mendekati titik saturasi, berarti sebenarnya sudah cukup. Ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita diskusikan. Agar
koi kita menjadi sehat, kolam kita harus stabil. Termasuk yang harus stabil adalah kadar oksigen terlarut di dalam kolam. Agar menjadi stabil, kadar oksigen terlarut harus mendekati titik saturasi. Jadi, antara kolam satu dengan kolam yang lain berbeda keperluan oksigennya tergantung kepada temperatur kolam Anda. Dengan cara demikian, kita harapkan kolam kita menjadi lebih stabil dan koi kita menjadi lebih sehat. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao. Untuk mengawali pembicaraan tentang untuk